Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku lebih sungguh lagi kita katakan, kasih Yesus mengalir dalam hatiku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku. Amin Bapa. Oh, kasih-Mu terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering dalam hidup kami. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu, sekali kita katakan, kasih Yesus mengalir di dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, sekali lagi lebih sungguh katakan, kasih Yesus, kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terus mengalir di dalam hati dan kehidupan kami. Selalu ada aliran sungai kehidupan-Mu Tuhan atas kami. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat aliran sungai kasih-Mu. Terima kasih buat aliran sungai kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengalirkan aliran sungai hidup-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja. Engkau layak terus memberikan kepuasan dalam hidup kami. Kami tidak pernah mengalami kekeringan karena aliran
aliran sungai-Mu yang terus mengalir di hati kami. Aliran sungai-Mu yang terus mengalir, memancar dalam hidup kami. Kami bersukacita di dalam Engkau, karena kehidupan-Mu nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Glory, glory, glory. Inaya ramase, inaya ramaku ya ramasika rama, ikarababasika ramaku. Iratakana ya ikanamasika ramaku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini Bapa, karena kami terus menikmati aliran sungai kehidupan-Mu atas kami. Kasih-Mu yang bagaikan sungai yang terus mengalir, yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Itulah yang terus kami nikmati dan kami rasakan dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi hari ini Bapa, kami sudah menikmati semua kebaikan dan kasih-Mu. Kami sudah menikmati Tuhan aliran kehidupan yang Kau curahkan atas kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau persembahkan tubuh jiwa roh kami, untuk kami terus ada di dalam hadirat-Mu, untuk kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Biar Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami pagi hari ini, sehingga setiap kami yang beribadah pagi hari ini, sekalipun kami harus melakukannya secara online masing-masing di rumah, tapi kami percaya kuasa hadirat Tuhan nyata di tengah kami, bekerja dan mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh menikmati aliran sungai kehidupan itu terus memancar, terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mulai dari awal hingga akhir ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan, kasih-Nya selalu baru di dalam setiap hidup kita setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin, amin, haleluya. Pujian ini sungguh indah.
Tuhan katakan, dan pujian ini katakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selalu baru kasihnya setiap pagi. Seperti pujian yang pertama kita naikkan tadi, bahwa kasihnya itu selalu mengalir bagaikan aliran air sungai yang terus bekerja dalam hidup kita. Biar pagi hari ini ya kita terus memiliki semangat, kita terus memiliki passion di hadapan Tuhan, untuk kita terus menaikkan pujian syukur bagi Dia. Karena Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dan gunung batu dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, amin, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin Tuhanku. Oh haleluya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, kita berdoa. Haleluya.
haleluya. Oh haleluya. Saya percaya pagi hari ini pujian ini itu boleh kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar menyanyikan pujian ini, tetapi di dalam pujian ini ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang bisa menguatkan hidup kita. Bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah beranjak dari hidup kita. Gunung-gunung boleh goncang, langit boleh runtuh, tetapi kasih setia Tuhan itu selalu kekal selama-lamanya. Oleh karena itu biar pagi hari ini kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan seluruh hati dan hidup kita. Kita mau membuka hidup kita, mau membuka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin, haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, oh bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, haleluya, ku akan terbang tinggi. Amin. Tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, oh Yesusku, Engkau Rajaku. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Firman-Mu sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu nyata atas kami, yang menguatkan roh kami, menguatkan hidup kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh kira shekarabako dinaya rataka ye karabashe yardalara namako. Gloria namasyarakat. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan atas kami. Engkaulah pencurah dalam hidup kami. Kami percaya hanya atas firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya kuasa firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh kinaya ramashika rama porataka. Oh shebe kaya rama she. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup dalam iman yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Ku hidup dalam firman yang memberiku kehidupan. Kuasa penciptaan ada padaku. Ku hidup dalam iman, ku hidup dalam iman yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Ku hidup dalam firman yang memberiku kehidupan. Kuasa penciptaan ada padaku. Kuasa penciptaan ada padaku. Kuasa penciptaan Dia beri padaku. Kuasa penciptaan Dia beri padaku. Haleluya. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan jika ada yang salah. Tuhan ingatkan kami Tuhan, kalau kami sudah berjalan bukan pada jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah semua yang mendengar pada saat ini boleh diberkati, diberi kekuatan, diberikan penghiburan, boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Meskipun secara virtual, tapi tidak akan mengurangi makna kekuatan ibadah kita ya. Sebelumnya terima kasih kepada
Bapak Gembala dan Ibu Gembala GPPS Pineal, ya, dan semua pengurus gereja serta jemaat yang sudah memberi saya kesempatan pada saat ini, memberikan saya sebuah kepercayaan untuk bisa berbagi ya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Terima kasih dan puji Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Roma 6 ayatnya yang kelima ya. Roma 6 ayatnya yang kelima berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, dalam Roma 6 ayatnya yang kelima ya. Dan dengan perikop ini di pasal 6, mati dan bangkit dengan Kristus ya. Nah, dari pembacaan tadi Roma 6 ayat 5, sebagaimana kita tahu bahwa surat Roma ini ditulis oleh Paulus buat jemaat yang ada di Roma ya, dan juga buat kita semua ya saat ini yang bisa membacanya ya. Dan dalam ayat yang kelima ini kita mendapat dua hal ya. Ada dua hal di situ yang dituliskan oleh Paulus bahwa menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya dan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya ya. Jadi ada kematian dan ada kebangkitan. Jadi satu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan ya. Nah, yang pertama kita mulai dari apa maksud dari menjadi satu ya dengan apa yang sama dengan kematiannya ya. Kemarin kita baru memperingati ya Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus ya, di Tuhan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Yesus bangkit ya, bangkit dari kematian ya. Dia mengalahkan maut dan dia hidup sekarang, bahkan dia sudah naik ke surga dan dia berjanji dia akan kembali lagi, dia akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang benar ya. Dan Yesus rela mati ya, untuk kita semua. Dia rela mati untuk kita semua. Dia sebenarnya tidak berdosa, dia tidak bersalah, tapi dia mau menanggung dosa-dosa kita ya. Dia dihina, dia diolok-olok ya, dia disiksa ya, dia disalibkan. Wah, saudara ya, kalau kita baca ya bagaimana Yesus mati, dia disiksa ya, itu sangat-sangat mengerikan ya. Tapi dia lakukan semua itu untuk kita semua karena dia mengasihi kita. Nah, kematiannya adalah untuk menebus dosa kita semua ya, untuk menebus dosa kita semua ya. Karena kita sudah bersalah ya, kita berdosa, dan dia datang untuk menebus semua dosa-dosa kita, dibayar dengan lunas. Pada ayat yang ke-10 tadi, Roma 6, kalau kita baca ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian terhadap dosa. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa ya. Yesus mati karena dosa-dosa kita semua ya. Itu yang dikatakan tadi di ayat yang kelima. Jadi kalau Yesus mati karena dosa kita ya, berarti kita juga harus mati bagi dosa ya. Ayat ketiga, coba kita lihat Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya ya. Saudara, kita yang sudah percaya, kita yang sudah bertobat ya, kita sudah dibaptis, kita sudah mati bagi dosa. Kita sudah mati ya, meninggalkan masa lalu, meninggalkan
dosa-dosa kita ya. Sejak kita percaya, kita bertobat ya, kita dibaptis, kita mati ya. Mati maksudnya dosa-dosa kita matikan ya, kita tinggalkan ya. Kita memiliki hidup yang baru. Kalau di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya ya. Dosa jangan lagi menguasai kita ya. Jangan lagi kita menuruti keinginan ya. Yesus sudah mati untuk kita, dan kita juga harus mati ya untuk dosa, karena Yesus mati karena dosa kita. Jadi jangan sampai kita tidak mati bagi dosa lagi, masih hidup di dalam dosa. Tidak boleh. Kita sudah tidak boleh hidup di dalam dosa ya, tapi hidup di dalam kebenaran ya. Jangan tinggal lagi di dalam dosa kita ya. Tubuh kita jangan lagi diserahkan kepada dosa. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran ya. Itu ayat yang ke-13, Roma 6 ayatnya yang ke-13 ya. Tubuh kita jangan lagi diserahkan kepada dosa ya. Tubuh kita jangan diserahkan kepada dosa. Mata kita ya dipergunakan untuk melihat yang baik, jangan dipergunakan untuk melihat yang tidak baik ya. Jangan melihat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulut kita ya, jangan dipakai hanya untuk menggosip, jangan dipakai untuk menghina orang ya. Jangan dipakai untuk kata-kata kotor ya, memaki dan lain-lain. Tapi mulut kita mari kita pakai untuk sesuatu yang baik. Katakan firman Tuhan ya, memuji Tuhan. Mulut kita untuk memuji Tuhan, jangan untuk hal-hal yang negatif ya, ngomongin orang yang jelek-jelek. Saudara, mari lewat mulut kita pakai untuk Tuhan ya. Tubuh kita ya, kita pakai untuk Tuhan ya. Kita mati bagi dosa ya. Tubuh kita jangan lagi diserahkan kepada dosa ya. Jangan dipertontonkan tubuh kita ya. Pakai baju yang sopan ya. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah ya. Pakai baju yang sopan ya. Sekarang ini bukan hanya perempuan saja, untuk perempuan saja dibilang pakai baju yang sopan. Laki-laki juga, karena sekarang ini semakin banyak laki-laki yang memakai baju yang tidak sopan ya. Karena banyak laki-laki yang ingin menjadi seperti perempuan, memakai baju-baju yang seksi ya. Ini memang dunia semakin aneh saudara ya. Tapi itulah ya, sudah di akhir zaman ya. Manusia semakin aneh, dunia semakin kejam ya. Dan ya itulah saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Tubuh kita jangan pakai untuk dosa lagi ya. Semua ya, ada tentang sebuah lagu tentang kakiku berjalan cari jiwa. Nah, jadi semua tubuh kita ya, kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya. Bukan untuk dosa lagi ya. Jadi jangan dosa menguasai kita, pikiran kita, jangan dosa menguasai hati kita ya. Jadi yang pertama tadi, kita harus menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya di ayat yang kelima tadi. Maksudnya adalah kita mati bagi dosa ya. Yesus sudah mati untuk kita juga harus mati bagi dosa ya. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen masih hidup di dalam dosa ya, dan kita katakan saya anak Tuhan ya, saya rajin beribadah, tapi masih hidup di dalam dosa. Tidak bisa saudara, kita harus meninggalkan segala dosa. Tidak boleh terikat oleh dosa. Dosa tidak boleh lagi menguasai hidup kita ya.
tidak boleh. Kita harus tinggalkan itu ya. Tubuh kita, hidup kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di ayat yang kelima, dikatakan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maksudnya apa menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya adalah bangkit itu sama dengan hidup ya. Jadi Yesus itu sudah bangkit ya, dan dia hidup ya. Kita menjadi sama dengan kebangkitannya, berarti kita hidup ya. Kita bangkit, kita hidup ya. Dan Yesus itu hidup sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan kita baca dalam ayat 10 dikatakan begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa ya, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus ya. Kehidupan Tuhan adalah kehidupan bagi Allah. Dan ayat 11, kita juga hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya adalah Yesus sudah bangkit ya, dan dia hidup. Nah, kita juga harus hidup ya, dengan Allah di dalam Yesus Kristus ya. Hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran. Kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Hidup di dalam Kristus Yesus. Di Galatia 2, kita baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku ya. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini Kristus yang hidup di dalam kita. Kita hidup di dalam Tuhan. Kristus hidup di dalam kita. Jadi yang dimaksudkan di yang kedua adalah maksud Paulus adalah Yesus sudah bangkit ya. Dia hidup bersama dengan Allah. Dan kita juga harus hidup ya. Kita sudah mati bagi dosa. Kita harus hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus Kristus. Hidup sesuai dengan kebenaran ya. Hidup bersama Kristus ya. Kita harus hidup benar ya. Tuhan itu kudus, kita juga harus hidup kudus, harus sama ya. Kalau Tuhan kudus, kita harus hidup kudus. Tuhan itu benar, kita harus hidup benar. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup dipimpin oleh Tuhan ya. Pikiran kita harus bukan lagi kita mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, tapi apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa maunya Tuhan. Pikiran kita ini harus selaras dengan pikiran Tuhan ya. Karena di Galatia tadi katakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam hati. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita ya, berarti kita tidak bisa hidup seenaknya ya. Kita harus mengikuti apa maunya Tuhan, kita harus ikuti apa kehendaknya Tuhan. Di Roma 6 ayat 13 bagian B dikatakan begini, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran ya. Serahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran ya. Jadi tubuh kita tadi kita tidak boleh gunakan untuk yang tidak baik ya. Hidup kita tidak boleh digunakan untuk yang tidak baik, tapi harus menjadi senjata kebenaran. Tubuh kita jadi senjata kebenaran ya. Hidup kita ya harus menjadi terang ya. Hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Ketika dilihat orang, wah ini adalah orang-orang yang benar ya. Jadi tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Jadi
kita hidup harus menjadi alatnya Tuhan, menjadi senjata kebenaran itu harus menjadi alatnya Tuhan, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang, untuk menjadi berkat kepada banyak orang, ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya. Kita harus menjadi terang, ya. Jadi tubuh kita jangan lagi dipakai untuk dosa, ya. Jangan hidup lagi dalam dosa, tapi menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dulunya tangan kita dipakai untuk mencuri, ya, untuk melakukan kejahatan, setelah kita bertobat, ya, kita mati bagi dosa, kita hidup dalam Tuhan, tangan kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya sudah anggota tubuh kita, hidup kita, ya, pikiran kita, hati kita, semuanya kita gunakan untuk Tuhan, ya. Kalau dulunya hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam dosa, kita bertobat, kita mati bagi dosa, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita serahkan hidup kita untuk Tuhan, untuk jadi berkat, untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus, hidup dalam Kristus menjadi sama dengan Kristus. Jadi itu, jadi di dalam Roma 6 ayat yang kelima, jadi dikatakan tadi, saya ulangi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau kita sudah mati, ya, bagi dosa, kita hidup, harus hidup, ya, bagi Allah, hidup di dalam Kristus Yesus. Kita harus mematikan, ya, semua keterikatan dosa, ya. Tidak boleh lagi dosa menguasai kita, dan harus kita hidup betul-betul di dalam Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, harus sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Hidup kita pakai untuk Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa kita, ya, dengan darah yang mahal, ya, tidak mudah, ya, dengan cara yang mengerikan sudah Yesus mati, ya, dan tebus untuk menebus dosa kita, karena Dia mengasihi kita. Sebenarnya Dia tidak berdosa, Dia tidak bersalah. Kita yang berdosa, kita yang bersalah, ya. Yesus itu, Tuhan itu adil, ya, dan Dia mengasihi kita. Dia penuh dengan kasih, ya. Harusnya dihukum manusia, tapi Dia memilih, Dia yang mengambil hukuman itu, Dia yang menanggung semuanya, ya, untuk kita semua, karena Dia mengasihi kita, ya. Jadi kita harus mati, karena Yesus sudah mati bagi dosa. Kematiannya adalah kematian bagi dosa-dosa kita. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita untuk hidup di dalam dosa. Kita harus mati bagi dosa, tinggalkan, dan hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah kami boleh mati bagi dosa dan hidup benar di dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong kami semua, ya. Tuhan tolong kami semua, biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan benar-benar boleh kami lakukan. Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala dan sekeluarga. Berkati semua pengurus gereja, berkati semua jemaat. Biarlah pelayanan di gereja ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa buat kota kami, Banjarmasin. Kami berdoa buat daerah kami, buat Kalimantan Selatan. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan kedamaian bagi daerah kami. Berikan kesehatan bagi semua masyarakat di daerah kami. Tuhan tolong berkati negara kami, bangsa Indonesia, Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tuhan berkati negara kami, Indonesia, pemerintah kami. Tuhan mampukan dalam memimpin negara ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah negara kami boleh terbebas dari virus-virus, ya, virus corona dan virus-virus apa saja, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, kerjaan kami, pelayanan kami, apa saja, semua
hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin.